Oke, untuk pertemuan selanjutnya yaitu masih tentang analytical exposition, but for the next is one from generic structure. Jadi kalau yang pertemuan sekarang itu menjelaskan bagaimana strukturnya, jenisnya, dan macam-macam dari si analytical exposition tersebut. Lalu analytical exposition mempunyai generic structure-nya tersendiri. Dalam tes ini terdapat 3 bagian terpenting yang harus dimiliki, yaitu pertama tesis. Apa sih itu tesis? Tesis itu di dalamnya berisi tentang pendapat penulis atau pembicara terkait topik yang dipermasalahkan. Jadi semisalnya ada suatu berita, di dalamnya itu terdapat si pembicaranya, lalu ada topik yang sangat panas, nah itu termasuk dalam tesis, kayak gitu. Lalu selanjutnya ada yang namanya arguments. Arguments itu apa sih? Argue atau dalam artian itu sebagai pendapat juga, terdiri yaitu mengandung ide pokok. Semakin banyak pendapat yang dituliskan, maka sebuah analytical exposition text semakin menarik karena membaca atau pendengar cenderung percaya terhadap suatu peristiwa jika terdapat banyak pendapat yang mendukung di dalamnya. Maksudnya apa? Kayak semacam kalian ingin kalian ingin menonton berita terkini hari ini misalnya tentang nikah si artis A misalnya. Nah, di dalamnya itu ternyata terdapat kontroversial. Jadi nikahnya itu di luar hamil di luar nikah. Jadi nikahnya itu buru-buru. Nah, itu juga mengandung ide pokoknya. Maksudnya ide pokok itu kayak gimana? Kayak misalkan artis Nikita Willy menikah dikarenakan terburu-buru menikah dikarenakan dia sudah hamil duluan. Nah, ide pokoknya itu hamil duluan. Ceritanya itu hamil duluan. Nah, lalu banyak yang di dalamnya terdapat banyak kata-kata yang menjurus kepada Nikita Willy juga, termasuk kayak biayanya mahal, ininya mahal. Nah, itu tuh semakin banyak yang kayak gitunya, maka semakin si pembaca ataupun si pendengar itu semakin percaya terhadap berita itu. Lalu conclusion, apa sih conclusion itu? Sebuah rangkuman. Jadi kesimpulan yang ada di dalam si berita tersebut atau pendapat atau ide atau si penulis yang hangat atau sedang dibicarakan pada saat ini. Ini salah satu contoh ya, cramming is bad. Cramming itu semacam kayak belajar SKS sistem kebut semalam. Jadi kalau di Indonesia itu sangat lazim ya. Misalkan kita mau ujian besok, malam sekarangnya itu menghafalin, padahal itu sama sekali tidak efektif buat yang ingin mau belajar benar-benar, karena itu sangat-sangat tidak efektif. Jadi kita tuh belajar itu sangat dari A sampai Z harus tahu, padahal kan kalau belajar itu harus satu-satu. Nah, sistem kebut semalam itu dilarang banget. Pertama, bikin badan kita sakit, kedua tidak sehat, dan ketiga juga ilmu yang kita dapatkan juga ya selintas gitu. Lalu kita lihat jenis apa yang di dalamnya terdapat analytical exposition apa sih di dalam teks cramming is bad ini. Lah, di teks ini memberikan argumen bahwa cramming atau yang disebut kita sebagai SKS dalam Indonesia ya, di Indonesia budaya Indonesia itu tidak baik untuk pelajar. Selain itu, di dalam teks ini mempunyai ciri-ciri atau struktur yang sama dengan ciri-ciri dan struktur
analytical exposition, yaitu pertama, merupakan teks argumentatif yang disertai alasan-alasan yang mendukung. Seperti kita lihat teks tersebut disampaikan dengan beberapa alasan, lalu yang membuat argumen ini semakin melekat yaitu banyak argumen di dalamnya. Lalu di dalamnya itu menggunakan tenses present tense. Lah, kalau kalau kita ingin membuat ataupun kalau kita ingin melihat sebuah text exposition, maka salah satunya itu lihat tensesnya. Tensesnya itu present tense atau waktunya sekarang gitu. Nah, lalu contohnya seperti cramming is the situations when students stay up until morning to study before their test. Lah, itu merupakan salah satu present tense-nya. Menggunakan kata penghubung. Penghubung itu kayak gimana? Atau dalam bahasa Inggris itu conjunction, kayak but, after, before, kayak gitu. Lalu for more, additionally, dan thus, kayak gitu lah ya. Menggunakan kata-kata evaluatif. Ini juga kata-kata evaluatif juga termasuk analytical exposition, but ini tidak terlalu penting lah. Jadi kayak semacam kayak gini kata-kata evaluatif itu. Contohnya seperti bad, great, good, dan negatif kayak gitu. Menggunakan lalu di dalam teks itu strukturnya yang sebelumnya itu ciri-cirinya ya. Nah, sekarang strukturnya itu struktur teks itu. Pertama, tesisnya, this habit can lead to negative impact for some reason. Itu tesisnya. Lalu argumen di dalamnya, disruption in the regular sleep cycle can cause temporary intellectual lapses. Jadi argumennya itu ditekankan di dalam disruptions in the regular sleep cycle can cause temporary intellectual lapses, kayak gitu. Lalu ada apa ya? Lalu conclusionnya, to sum up, cramming is bad because it disrupts our regional sleep cycle, which cause temporary intellectual lapses, and using stimulant for cramming is bad effect to our health. Jadi itu ciri-ciri dan structure dari analytical expositions. Semoga kalian paham ya apa yang Ibu jelaskan. Thank you for the time, and also thank you for watching this video, and bye bye, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.